Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia. Nah, sesuai permintaan teman-teman di Telegram maupun di komen YouTube ya. Dan di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya memasang grid trading bot di Binance Future ya. Nah, dan ini gratis ya. Kita tidak perlu bayar lagi botnya karena sudah langsung disediakan di Binance. Buat teman-teman yang belum tahu Binance adalah salah satu pertukaran cryptocurrency dengan volume transaksi terbesar saat ini ya di dunia. Dan buat teman-teman yang mengikuti kripto kemarin pasti sudah tahu ya, atau mungkin ikutan kemarin kripto cukup rame ya dengan kenaikan Dogecoin yang naik hampir 800 bahkan lebih dari 800% dalam 2 hari ya, dan Bitcoin juga naik puluhan persen kemarin dari maraknya para trader di seluruh dunia tentang kripto ya, karena dipromosikan oleh orang-orang yang cukup terkenal seperti Elon Musk yang cuma pakai pasang hashtag Bitcoin di bio-nya itu harganya sudah naik hingga puluhan persen. Itu luar biasa sekali. Oke, langsung saja gimana cara pasang bot trading di Binance Future, dan langsung saja kita ke platformnya ya. Nah, ini dia platform dari Binance. Dan untuk grid trading ini saya tidak menyarankan untuk pemula mencobanya ya, ataupun kalian ingin belajar untuk mencoba, jangan gunakan dana yang besar karena ini saya kategorikan ke high risk ya. Ini untuk metode grid trading atau trading bot ini saya kategorikan ke kategori high risk. Untuk mengaksesnya kita masuk ke Binance Future ya. Nah, ini adalah market derivatif dari cryptocurrency. Nah, di sini kita bisa lihat di pojok di sini ada yang namanya grid trading ya. Nah, kita bisa masuk dulu ke sini. Nah, ini dia setupnya. Tapi setelah saya lihat di sini untuk grid trading ini hanya khusus untuk yang pasang long ya. Jadi kita tidak bisa memasang grid trading dengan metode short ya. Nah, untuk bahas sebelum ini kita pantau dulu market di sini. Jadi pastikan jika teman-teman pengen pasang grid trading ini ya, pastikan kalian cari dulu volume transaksi yang cukup besar ya. Ini dari saya tips dari saya yaitu cari volume transaksi yang cukup besar. Di sini kita bisa sort by volume. Kita cari mungkin nah ini misalkan di TRX kemarin kan ada pump juga ya di sini. Ini karena Wall Street Bet juga ya. Jadi semuanya mengarah ke sana. Nah, seperti ini. Setelah ketemu di sini kita bisa buka ini ya. Kita bisa pilih di sini pair apa yang ingin kita pasang grid trading bot ini. Misalkan di TRX. Ini dia. Setelah itu kita pilih metode margin modenya. Di sini saya pakai cross, artinya cross itu adalah meresikukan semua saldo yang ada di future ya. Dan isolated hanya meresikukan pada saat margin yang kita gunakan pada saat ambil posisi. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selain memilih margin mode, kita pilih leverage yang kita gunakan ya. Jadi ini harusnya gunakan dengan bijak, karena menggunakan leverage yang lebih besar tentu saja risiko kalian akan menjadi lebih besar, baik profit maupun lossnya ya. Nah, di sini sebagai contoh saya gunakan saja leverage 10 kali ya. Di sini ada juga menu lower price dan upper price ya. Kita kembali ke chart TRX ini, kita bisa ubah ke time frame yang kecil ya. Nah, di sini anggap saja kita pasang grid trading bot dalam jangka pendek ya. Kita bisa pilih di sini dari harga tertinggi dan harga terendah terakhir ya. Kita bisa gunakan itu untuk memasang grid trading bot ini. Misalkan ini adalah harga terendah yang saya gunakan. Ini kita yang tentukan ya, karena bot itu kan sistemnya hanya menjalankan apa yang kita perintahkan ya. Nah, keuntungan menggunakan bot tentu saja tidak ada faktor emosi yang mempengaruhi transaksi kalian ya. Nah, buat teman-teman yang
tradingnya sering dipengaruhi oleh emosi ya, atau feeling-feelingan. Jadi kalian bisa gunakan trading bot ini untuk membantu transaksi kalian. Nah, ini saya gunakan sebagai lower price. Lalu untuk upper price-nya saya gunakan misalkan di sini. Nah, sampai di sini saya sudah mendapatkan lower price dan upper price ya. Jadi lower price-nya 0,029. Jadi selanjutnya kita tinggal tulis saja lower price-nya 0,029 ya. Dan ini sekali lagi ini adalah setting bot untuk jangka pendek ya. Kalau kalian pengen botnya dalam jangka panjang, kalian bisa gunakan chart daily atau weekly ya. Cari lower price dan upper price versi kalian. Oke. Di sini saya pasang lower price-nya 0,029 di market TRX USDT ya. Dan untuk upper price-nya 0,039. 0,039. Nah, untuk mode ini jadi ini akan menentukan range dari gridnya ya. Apakah dengan arithmetic atau geometrik. Di sini biasanya saya gunakan yang geometrik ya. Nah, untuk grid berapa banyak open posisi yang akan kalian gunakan di bot ini ya. Jadi untuk menghitung mungkin kita bisa hitung dulu jarak antara harga terendah dan tertinggi di sini. Nah, di sini kan 30%. Misalkan jarak antara take profit dan jarak buy dan sell-nya misalkan saya ingin 1% misalkan ya. Saya tinggal tulis di sini 30. Seperti itu ya. Jadi ketika harga melakukan ranging atau naik turun sebesar 1%, maka bot ini akan melakukan beli jual seperti itu ya. Misalkan ke bawah dibeli, naik 1% akan dijual. Ini kalau kita pakai yang 30 rate atau dengan estimasi profit 1% ya. Atau kita ini bisa kurangi juga, misalkan 15. Jadi setiap kenaikan dan penurunan sebesar 2% itu maka bot kita akan melakukan transaksi ya. Oke, di sini mungkin saya akan gunakan 15 saja sebagai contoh dan masukkan initial margin, berapa margin yang ingin kalian resikokan untuk bot ini ya. Misalkan di sini sebagai contoh saya akan pasang 100 ya sebagai contoh. Karena di sini saya pakai leverage 10, maka 100 USDT atau 100 dolar yang saya gunakan ini akan bernilai 1000 dolar pada tradingnya ya. Leverage 10. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah cara yang cukup high risk, jadi saya tidak sarankan untuk pemula untuk mencobanya ya. Untuk pemula saya lebih sarankan kalian lebih baik main di spot trading terlebih dahulu. Nah, lalu ada opsional pengaturan opsional di sini. Trigger ini adalah untuk menentukan di harga berapa bot kita mulai berjalan ya. Kalau kita kosongkan, jadi botnya akan langsung berjalan secara otomatis. Nah, di sini juga ada stop trigger ya atau stop loss lah ya. Sama seperti di trading ada stop loss juga. Jadi saya harus pasang stop loss juga di sini. Jika saya pasang lower price-nya di 299, mungkin saya akan pasang stop loss-nya di 0,028 misalkan sebagai contoh ya. Ini stop loss-nya. Ini stop loss-nya 0,028. Kalau top price ini di harga berapa botnya akan berhenti ya. Misalkan sebagai contoh sampai di sini misalkan di 0,04, maka bot saya akan secara otomatis akan selesai ya. Jadi saya akan tulis di sini 0,04. Ketika harga sampai di harga ini, maka botnya akan terclose semuanya ya. Ataupun harganya sampai di sini, harga botnya akan terclose secara otomatis. Di sini kita bisa centang ini juga agar botnya close otomatis ketika mencapai harga-harga ini ya. Anggap saja ini harga take profit dan stop loss. Dan jika semuanya sudah oke, kita langsung saja klik create ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi, kita confirm. Nah, lalu kita periksa apa yang terjadi di marketnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini diabaikan saja ya. Ini open posisi lain. Nah, jadi
bot yang saya gunakan ini melakukan open posisi buy dan sell ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti apa sih cara kerja bot tersebut ya. Nah, seperti ini. Warna merah adalah warna menunjukkan sell ya. Hijau adalah menunjukkan beli. Nah, ini adalah pergerakan harganya di time frame 15 menit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika harga menyentuh garis-garis titik ini, maka bot kita akan melakukan transaksi seperti itu ya. Misalkan ini naik, maka dia akan melakukan sell, lalu turun lagi, maka di buy lagi. Di sini untuk selisih yang saya gunakan tadi adalah 2% ya. Jadi kita tentukan sendiri berapa selisihnya. Jumlah grid ini adalah jumlah grid ya yang kita masukkan tadi. Kalau nggak salah tadi saya masukkan sebanyak 15 grid ya, artinya ada 15 order yang pending ya di transaksi ini. Jadi ini adalah pending order semuanya, ini pending order sell dan ini pending order buy. Nah, setelah kita pasang grid tradingnya, kita bisa pantau bagaimana kondisi dari grid trading box yang kita pasang ya. Kita masuk lagi ke grid trading box ini, trading bot ini, masuk ke active grid. Di sini kita bisa lihat ya bot yang lagi running ya. Ini yang kita pasang tadi. Saat ini masih berjalan selama 3 menit dan belum ada transaksi ya, belum ada profit di sini dan belum ada eksekusi transaksi juga. Nanti di sini akan bertambah ya. Jika kalian untung atau rugi, kalian akan bisa lihat di sini. Ini adalah estimasi keuntungan pada saat bot berjalan. Lalu ketika kita misalkan pengen mematikan botnya ya, kita tinggal klik terminate ini. Klik ini maka secara otomatis botnya akan selesai ya. Nah, di sini juga ada history yang bisa kita lihat. Untuk melihat, kita bisa lihat view ini. Nah, ini dia bot yang masih berjalan, jadi belum ada transaksi kebetulan ya. Nah, seperti itu teman-teman cara memasang grid trading bot di Binance Future. Mudah-mudahan bermanfaat ya tutorialnya, dan buat teman-teman yang suka main di Binance Future ini, kalian bisa coba fitur baru dari grid trading ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan ikuti terus channel Bitcoin Indonesia ini untuk mendapatkan tips dan tutorial seputar trading Bitcoin dan cryptocurrency. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.